Tempat yang tepat untuk berbagi. Berarti kan ngomongin perbandingan menerima atau tidak, nyaman atau tidak, bahagia atau tidak, posisinya gak nang logika tapi nang rasa. Ya, lebih kerasa ya. Rasa itu posisinya nang nanti balik mana? Nah, rasa kurang di mbak E. Yang dominan dirasakan cewek-cewek ya. Dominan. Enggak ya? Kabeh lanang-lanang barang. Duwe rasa. Iya. Dan ini ada tambahannya, kalau buat aku Mas, aku loro hati dibandingkan dengan orang lain karena seolah aku gak pernah rasa di hati. Nah, zaman merasa dibandingkan sakit itu karena merasa tidak dianggap atau sedang merasa tidak diterima, seolah-olah pasangan itu akan lebih menerima orang lain. Akhirnya feel-nya itu feel rejected, feel ditolak. Reject ya, Reject. Ditolak. Walaupun jadi bojo, tapi feel reject pasti ono. Coba sampean gerabak mana Rasul sampean. Karena kita di sini sebenarnya konsepnya untuk menangani kasus yang sempat kita angkat, yaitu perceraian, itu ya olah rasa. Dari Siti Sakdiah. Sakdia, iki ono ya Allah. Sakdia, ono kane ya. Lah iya. Ngapunten Gus. Oh nggih, wonten apa? Nggih. Iya bener feel rejected. Kan. Lah ketika ngomong feel rejected, disitulah fungsi dari logika. Fungsi logika harus ditoto ya. Iya, karena ibarat hidup atau tubuh kita adalah sebuah alat transportasi, logika itu fungsinya cuman kecil banget. Tapi dia setir. Kayak nang bus. Ya, iku full iku rasa kabeh. Penumpang itu rasa ya. Penumpang rasa, mesin rasa, A sampai Z iku rasa. Logika fungsinya di setir. Karena di berbagai macam penelitian, orang itu didrive oleh alam bawah sadarnya, bukan atas sadarnya. Iku di angka 85%-an bisa naik. Karena rasa itu yang menentukan semuanya. Tapi kita sering kali disuruh olahraga tanpa pernah olah rasa. Olah rasa itu tentang your mentality. Ya. Berarti kan gini, ketika kita melakukan sesuatu, kontrol ada di logika ya. Tapi rasa itu lebih dominan. Rasa mengambil keputusan. Rasa mengambil keputusan. Karena rasa tidak pernah bohong. Iya, rasa mengambil keputusan, tapi yang take control itu logically dulu. Jadi logik harus membimbing rasa sampai di tempat yang benar. Jadi posisinya ini kayak bus ngono ya. Wis salah jalur. Logically iku kudu narik posisi rasa iku nanggone part yang tepat. Sehingga pengambilan keputusan itu bisa tepat. Apa? Iki urusannya soal mlebu nang kene, Bos. Ojo sampai bahasa sorrynya membuat akun kena banned kan juga gak pantes. Kontrol banget soalnya aku liat nang TikTok, ya Allah. Maaf, ada salah lagi. Entah kenapa kok stop sendiri. Apa ngunci? Enggak. TikToknya nyetop. Kalau live sesuai. Tapi bisa dilanjutkan. Assalamualaikum dari Ayu Kismaningsih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Nyetirin juk piye Mas? Balik ke niat. Kalau nyetire kayak gimana? Tergantung nilai yang menurut jenengan bener apa. Iki loro tapi salah iku. Iki nyaman tapi salah. Ya. Iki bener tapi loro.
Kita pasti punya momen-momen itu. Hmm. Tergantung kita harus melatihnya seperti apa. Contoh, kita pasangan kita salah. Kini ngelingno. Terus dia ngegas balik. Misal, kita kan tahu aku bisa marah balik dengan nyaman. Tapi gurine iki efeknya akeh. Iya. Ya apa ya aku milih ngegas saiki apa engko. Tapi dia salah. Wih, gue logika sih main. Ya. Setelah nanti rasane wis pas ya wis lah, mending saiki lorone dempet dhisik. Tapi Efek ke belakangnya iku luwih aman, ya wis lah iku aja yang dipilih. Gitu. Iki akeh sing komen ngelak, memang ya ada masalah. Saya nggak tahu, moro-moro ketutup. Ayu Kismaning sih terkontrol di TikTok, lost di realita. Berarti kenal sampe aku dong. Aja meneh nang realita, nang YouTube lost. Halo iya. Nang kamera iku yang selain TikTok tetap lost. Karena Zaza selalu apa adanya. Kecuali nang TikTok selalu difilter. Iya. Daripada Zaza difilter ambek TikTok. Iki ono filter deh. Jadi muka kita blub. Dari Kang Kebab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembe gabung. Nggih, Tapi kok waalaikumsalam. ngelak nggih. Wonten semerap wonten napa niki. Ayu Kismani sih pilihan antara diluapkan sekarang atau menjadi bom waktu. Iya, enggak se-ekstrem itu juga. Enggak harus sekarang meledos. Iku lah nek ngomongnya harus diluapkan sekarang daripada bom waktu. Bayangno ono dua kepala yang lagi panas, dibeledosno bareng. Iku gak bisa dibom dah. Iya, wis bom iku. Iya. Dan gak kekontrol karo. Iya. Sing masalah ketika di-delay penyelesaiannya, gorong mari seolah-olah diperintahkan untuk melupakan. Tapi rasane iso ono mangkele. Iku akan jadi bom waktu. Iya. Tapi kalau mendelay waktunya dalam penyelesaian, itu yang harusnya terjadi. Ini khususnya untuk cowok ya. Mendelay iki sing mungkin kan triknya gak banyak orang bisa toh. Ya. Ketika mendelay berdosan iki mang, yang harusnya berdos. Ya. Ketika kita mendelay, apanya yang didelay? Selain waktu, mungkin atau emosinya atau rasanya ya. Iya. Makanya aku selalu berkali-kali ngomong kenalilah dirimu. Fungsinya satu, ketika kamu marah sama seseorang, itu dengan cepat kamu sok men-scan kamu lagi marah sama orang itu. Kamu lagi marah mbak pernyataannya atau pernyataan dia menyinggung traumamu. Iku wis tiga hal yang berbeda loh yo. Iya, penyelesaiannya juga beda. Iya, ketika orang itu hanya ngomong normal tapi nyinggung traumamu dan kamu tersakiti oleh traumamu, terus kamu luapkan ke dia yang notabene orang yang kamu sayangi, gak fair dong. Iya. Marunu dek ngale, kamu nelongso. Menyesal. Kau geru. Aduh, ngono iku. Oke. Kok ngene sih iki. Tapi loro diempet iku bom waktu mboten. Loro diempet. Sing masalah itu lari dari rasa sakit, lari dari masalah itu yang sing beneran masalah. Lari dari masalah. Itu adalah masalah. Itu adalah masalah baru ya. Iya, maksudnya kamu lagi mangkal sama seseorang. Terus mari ngono karena nilai moral, nilai budaya, kamu merasa gak oleh aku marah, gak pantas. Itu masalah. Kalau emang kamu gak nyaman seperti itu, ya wis golek timing yang pas. Gawe meluapkan, bukan melupakan. Karena masalahnya bisa hilang, rasanya gak pernah bisa. Jadi aku selalu menyarankan seseorang ketika kamu punya masalah, yang perlu diselesaikan secepat mungkin adalah rasanya. Walaupun masalahnya gak bisa selesai. Gak bisa selesai saat itu ya. Ngomong nanggone bab pengadilan agama. Proses pengadilan agama gak mungkin selesai sehari.
Ya, ada waktu berapa kali pertemuan lah. Ya, tapi kalau untuk rasanya bisa selesai sehari. Oh iso. Rasa mangkel lho ya. Heeh. Biarkan memoriku tetap jadi memori tanpa ada muatan rasa. Bingung. Nanti. Bingung. Bingung nanti. Biarkan memori itu tetap ada, tapi tidak ada muatan rasa. Cara ngilang ini. Trauma itu kan buat saya adalah satu bentuk memori yang punya ikatan emosi atau ikatan rasa. Jadi ketika misalnya Zaza ngomong, oh gendut, itu marahnya bukan hanya di kata-kata gendut yang sekarang, tapi pembulian yang dulu yang dialami ya. Yang dialami. Iku kan memori ini seonok plus sak rasane. Jadi mangkele meledosi bareng sekarang. Jadi wong iku kadang bingung sih kalau ngomong gendut tok sok mblopot dosi sampai kayak gini sih, Rek. Kok sampai marahnya segitu kencang? Semarah itu ya. Ya karena ada tumpukan rasa. Tumpukan emosi yang belum selesai. Lah rasanya kok bisa diselesaikan? Nah ini sebelum saya bacakan komentar yang lain, mungkin Sobat Ngopi penasaran, caranya ngilangi rasa. Cara ngilangi rasa, tak omong nonang live, sakno banyak yang akan nyoba untuk terapi sendiri tapi aku sakit banget. Malah ketika gak selesai, itu jadi masalahnya. Iya. Jadi kalau pengen nyoba, ya kudu iso tektokan langsung. Iya, tektokan langsung boleh di sini. Iya. Kita di Semut malam ini. Iya. Dan Atau malam-malam yang lain. Malam-malam yang lain. Atau ini bisa DM. Mungkin di DM di Zaza. Iya, dan itu pun kalau misalnya beneran pengen, itu butuh terapi suwe. Perlu ngobrol. Yang pasti kita butuh pertemuan langsung dulu. Karena untuk melihat beberapa kondisi, kayak energinya dia seperti apa, masa lalunya seperti apa. Karena orang bawa masalah ke kita sekarang, itu seringkali yang diceritakan nggak sepenuhnya seperti itu. Ada yang dipotong. Banyak yang ditutup. Lah, untuk membuka tutupan itu kudu ketemu langsung. Oke. Dari Ayu Kismaning sih. Luwali masih kita ya karo aku. Iki lho profile. Gak lali, aku lo eling. Kayak lali. Eling. Ya wong dhek sing ngurusi dhuwitku biyen. Wis aku urusan dhuwit-dhuwitan ame Mbak Ayu tok. Wis. Bentrong-bentrong. Paham banget dia. Tapi Mas, kalau pernah begitu, kalau udah kasih uzur 3 tahun dan sekarang kulo dah gak sanggup lagi, padahal itu temen atau sahabat. Apa uzur? Uzur kan kemancana ya. Sitalah, tapi kulo pernah begitu. Kulo kasih uzur 3 tahun dan sekarang kulo udah gak sanggup lagi. Uzur kan halangan. Iya. Dikei halangan 3 tahun. Oh, apa maksudnya? Karena kita ngomong uzur itu iso karena sakit. Itu uzur. Atau lah nek bahasane arek pondok wedok uzur iku berarti lagi kedatangan tamu. Iku uzur. Iki maksudnya uzur 3 tahun iki maksudnya didelay urusan utang ta apa iki? Nih, tak bacakan tambahannya. Padahal itu teman atau sahabat, malah rasanya koyok numpuk, Mas. Biasanya loro diempet itu akhirnya masalah gak diselesaikan. Iya, aku gak pernah nyuruh ngempet. Oh jadi empet. Kalau misalnya cewek ya, cewek brol-brol lah. Ya, makanya aku ngomong iku mang untuk cowok. Karena seringkali kan cowok sih punya kontrol dalam rumah tangga. Iki ngomong nang hubungan pasangan ya. Iya, lah nek ambek kanca ya tergantung lah kamu nganggep kancamu iku luwih reaktif, ya kamu sing sok ngempet. Ketika kamu nganggep ya wis gak gelem nrimo aku koyo ngene, karepmu ya gasen. Dor yang penting plong. Karena masalahnya dianggap sepele oleh pihak lain. Maksudnya pas cerai iki lho ana rasa lega gitu kan. Meskipun sakjane masalah baru datang lagi. Gitu mboten. Iki lho, wong siji komentare.
Kulo pernah begitu, kulo dikasih undur 3 tahun dan sekarang kulo udah gak sanggup lagi. Padahal itu temen atau sahabat, malah rasanya kayak numpuk mas. Biasanya loro itu diempet, akhirnya masalah gak diselesaikan karena masalahnya dianggap sepele oleh pihak lain. Terus terakhiran nih, loh, itu mang lho. iya, kontrolnya malah ngalih. Njaluk ngelap kayakane iku. Ilang kabeh. Delok nang kono. Sabar. Terlalu sensi malam ini. Dari segumpal tanah nembe gabung temanya apa? Temanya tentang perbandingannya penting gak sih? Ketika perbandingan penting, kenapa kok rasanya sakit? Aku gak entuk poin malahan. Aku bingung sampai kata-kata ini. Ngomongno perceraian to iki. Iya, make sense sih. Mungkin ketika dalam satu pernikahan aku merasa ono masalah, itu ketika malah bercerai terus malah getun. Ya ono sih. Apa? Apa iki? Hah? Loh. Kalau rasa selesai itu nggak harus nunggu pas cerai, sebelumnya pun rasa itu harus selesai. Emosinya, rasa sakitnya itu harus selesai. Makanya kita harus kenal sama diri sendiri. Sebenarnya apa yang menyakiti kita? Karena rasa sakit itu simple kok. Feel rejected, itu bikin sakit. Feel abandoned, merasa ditinggalkan, itu nggak sakit. Feel not acceptable, gak diterima, itu nggak loro. Sebenarnya rasa sakit ya berkutatnya cuma di situ-situ aja. Iya dalam arti Fitre menungso duwe memori iya, tapi untuk pilihan memori itu ada rasanya atau enggak, itu pilihan. Tapi kalau ada memorinya pasti, tapi ono rasa lorone tak gak itu pilihan. Kita milih sakit atau enggak, it's in our hand, it's in our choice, itu adalah pilihan kita. Karena segala sesuatu apapun itu kalau dibandingkan memang sakit. Misalnya jenengan sedang melihat tumbuh kembang anak jenengan, apakah jenengan gak mencari benchmark atau perbandingan anak lain? Apakah anakku ini normal, anakku itu lebih pinter? Itu kan yang membandingkan. Ketika jenengan ngomongkan perbandingan itu selalu sakit, kenapa jenengan menyakiti anak jenengan sekarang? Iya, kita sebagai pasangannya harus nge-push dia ben kenal karena wis kadung nikah ya mbak. Makanya dalam pernikahan itu adalah satu perjalanan yang gak ada berhentinya dalam belajar. Selalu upgrade ilmu, selalu upgrade bonding. Jadi